Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di turunan fungsi trigonometri di materi aturan rantai, turunan hasil kali dan hasil bagi fungsi trigonometri. Sebetulnya materi ini adalah materi pengulangan ya dari materi turunan yang sudah kalian dapatkan di kelas 11. Hanya saja yang menjadi subjek kita di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, tetapi aturannya tetap sama dan sifat-sifatnya juga tetap sama seperti turunan fungsi aljabar di kelas 11. Yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan konsep aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan rantai pada fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan hasil kali fungsi trigonometri, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan hasil bagi fungsi trigonometri. Di dalam video ini kita akan lebih banyak membahas soal, ya, contoh soal. Tapi sebelumnya kita akan mencoba mengingat kembali materi-materi tentang turunan fungsi aljabar. Yang pertama mengenai aturan rantai. Seperti kalian ketahui di kelas 11, jika fungsi yang akan kita turunkan berupa fungsi lagi, atau misalkan di sini fx sama dengan ux pangkat n, ya, di mana ux ini sebuah fungsi dalam variabel x, ya, maka turunan pertamanya itu adalah n kali, ya, ini pangkatnya turun n kali ux pangkat n-1, sama seperti konsep turunan aljabar biasa. Namun di sini kalian jangan lupa untuk mengalihkan dengan turunan u. Ini biasanya yang sering lupa, ya. Ini adalah ciri khusus dari aturan rantai. Nah, tetapi nanti pada saat kita menurunkan fungsi trigonometri, bentuk fungsinya belum tentu dalam bentuk pangkat. Ya, jadi kita harus menggunakan definisi lain selain bentuk ini, yaitu menggunakan namanya notasi, ya, notasi turunan, notasi Leibniz, ya, yang menciptakan notasi ini. Jadi jika fx sama dengan y, maka turunan pertama fx sama dengan dy per dx. Ini ya notasinya. Kalian mungkin pernah mengenal di kelas 11, ya, dy per dx ini. Nah, yang akan kita selalu pakai nanti adalah notasi turunan ini. Jadi kalian harus membiasakan menggunakan ini. Nah, bagaimana bentuk aslinya notasi turunan pada aturan rantai? Ini, ya. Misalkan y sebuah fungsi dalam x pangkat n, kita namakan ux pangkat n. Maka jika kita ingin mencari turunan pertamanya, dy per dx, nah, notasi turunan rantainya seperti ini. Nah, kita misalkan dulu di sini adalah u, ada u, yaitu fungsi yang di dalam kurung ini. Maka dy per du dikali du per dx. Nah, sebetulnya ini kan du-nya bisa kita coret menjadi dy per dx. Ya. Nah, di dalam fungsi trigonometri nanti bisa saja ini berupa rantai 3, ini kan rantai 2. dy per du kali du per dx, ini rantai 2. Bisa rantai 3, bisa rantai 4, ya, tergantung soal. Nah, nanti kalian harus terbiasa menggunakan notasi ini. Kita masuk ke contoh soal.
Oh, sebelumnya kita ingat lagi turunan hasil kali ya. Jika fx sama dengan u kali x, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian turunan hasil bagi, jika fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Nah, sudah kalian pelajari di kelas 11. Oke, contoh yang pertama. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sinus pangkat 3x. Ya, yang pertama kita misalkan u adalah sin x. Maka u aksen atau du per dx turunan u terhadap x adalah cos x. Turunan sin adalah cos x. Maka fx menjadi u pangkat 3 ya. Sin pangkat 3x di mana u-nya adalah sin x, maka u pangkat 3. Nah, bentuk ini kita bisa turunkan berdasarkan sifat turunan aljabar, yaitu 3 kali u pangkat 3 min 1, tetapi di sini kita tambahkan kali u aksen, di mana seperti aturan rantai ya. Maka kita peroleh 3 sin 3 kurangi 1, 2, sin kuadrat x dikali u aksennya tadi ini kita dapatkan cos x. Maka turunan dari sin pangkat 3x adalah 3 sin kuadrat x kali cos x. Kemudian bagaimana jika menggunakan notasi turunan? Maka notasinya menjadi seperti ini. df per dx, artinya turunan pertama f terhadap x, itu sama dengan df per du dikali du per dx. Nah, perhatikan df di sini adalah sin pangkat 3x per du-nya adalah ini, sin x. D sin x dikali du ini sama d sin x per dx. D sin pangkat 3x per d sin x artinya kita menurunkan sin pangkat 3x per sin x. Artinya ini kalian seperti turunan aljabar ya. Jadi kalau sin x-nya itu adalah u, berarti u pangkat 3 per du gitu ya. Menjadi yang ini turunannya menjadi 3 sin kuadrat x. Jadi 3-nya maju ke depan, terus pangkatnya kurangi 1. Dikali, nah turunan d sin x per dx ini adalah cos x. Oke, seperti itu. Sama? Coba tanya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin 4x. Ya, sama caranya. Nah, kita misalkan di sini, hati-hati kita misalkan u-nya adalah 4x. Maka turunan pertama u adalah 4. Atau du per dx adalah 4. Diperoleh, maka fx adalah sin u. Ya, karena kita misalkan tadi u-nya adalah 4x. Maka turunan pertama fx adalah ya menggunakan turunan sin x ya, yaitu cos u. Tetapi jangan lupa di sini kalian harus menambahkan u aksen karena ini turunan rantai. Ini jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau hanya sin u sama dengan turunannya adalah cos u itu salah ya. Kalian kalikan dengan u aksen. Maka menjadi cos u kita kembalikan, u-nya adalah 4x, cos 4x kali u aksen adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 cos 4x. Itu adalah turunan sin 4x. Menggunakan notasi turunan sama seperti ini. Perhatikan df per du berarti d sin 4x per d4x. Artinya menurunkan 4x terhadap 4x. Sama saja tadi menurunkan sin u per u. Dikali d4x per dx. Atau menurunkan 4x terhadap x. Yang ini hasilnya cos 4x, yang ini hasilnya 4 ya. Maka sama hasilnya 4 cos 4x. Jadi di sini ada dua cara, silahkan kalian pakai cara yang menurut kalian mudah. Bisa menggunakan cara ini dimisalkan atau menggunakan notasi turun.
Kita lanjut contoh ketiga. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 3. Nah, di sini seperti yang tadi Pak Guru sudah bilang, di sini tidak mengandung pangkat, ya. Jadi tidak selalu mengandung pangkat. Caranya bagaimana? Pertama kita misalkan u 2x plus 3, maka u aksen atau turunan u terhadap x adalah 2, ya. Maka diperoleh fx sama dengan cos u karena u-nya 2x plus 3. F aksennya adalah turunan dari cos U itu min sin U. Tetapi hati-hati di sini selalu ditambahkan dengan U aksen. Nah, maka fx sama dengan kita kembalikan U-nya adalah 2x plus 3. Jadi min sin 2x plus 3 dikali U aksennya adalah 2. Nah, maka hasilnya f aksen x sama dengan min 2 sin 2x plus 3. Menggunakan notasi sama seperti itu, D cos 2x plus 3, U-nya adalah 2x plus 3, berarti per D 2x plus 3. Artinya di sini kita menurunkan cos 2x plus 3 terhadap 2x plus 3. Nah, dikali D 2x plus 3 diturunkan terhadap x. Hasil yang depan ini turunan sama saja turunan cos, jadi min sin. Ininya tetap min sin 2x plus 3 dikali turunan yang belakang ini terhadap x adalah 2. Jadi hasilnya sama, min 2 sin 2x plus 3. Contoh 4. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin kuadrat 3x min 1. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan pemisalan atau cara yang pertama, ya. Karena di sini kita memerlukan dua buah pemisalan. Yang pertama adalah untuk 3x min 1 ini, dan yang kedua untuk sin, karena di sini sin mengandung kuadrat. Jadi kita misalkan dulu, U-nya adalah sin 3x min 1, dan V-nya adalah 3x min 1. Nah, tentunya ini adalah dua hal yang berbeda, ya, kalian harus perhatikan. Jadi di sini kita menggunakan aturan rantai, ya, 3. Ya, jadi rantai 3. Kalau biasa yang tadi adalah rantai 2, ini rantai 3. Nah, seperti ini. Turunan pertama df terhadap x itu sama dengan df kita turunkan terhadap du. Kemudian du kita turunkan terhadap df, dan terakhir df kita turunkan terhadap x. Seperti ini, ya. Sin kuadrat df itu sin kuadrat 3x min 1 kita turunkan terhadap du atau sin 3x min 1. Kemudian sin 3x min 1 kita turunkan terhadap 3x min 1. Terakhir 3x min 1 kita turunkan terhadap x. Jadi seperti ini notasi rantainya, ya. Ini adalah rantai 3. Hasil yang depan ini turunan sin kuadrat terhadap 3x min 1. Ya, berarti tinggal 2 ini turun. Nah, ini kan 2 kurangi 1, itu 1, ya, tidak saya tulis di sini. Berarti turunannya 2 sin 3x min 1. Oke. Terus yang ini, sin 3x min 1 diturunkan terhadap 3x min 1. Sama saja kita mencari turunan sin, yaitu cos 3x min 1. Yang belakang, 3x min 1 diturunkan terhadap x, yaitu 3. Perhatikan bentuk 2 sin 3x min 1 cos 3x min 1. Itu sama saja dengan sin 2x. Ya, ini kan 2 sin x cos x. Menggunakan identitas trigonometri menjadi sin 2x, di mana x-nya 3x min 1. Yang ini 3 yang belakang tetap. Maka menjadi, kalau kita kalikan ke dalam, 2 kali 3x 6x, 2 kali min 1 2. 3-nya kita tarik ke depan, maka menjadi 3 sin 6x min 2. Seperti itu, ya. Silahkan pause videonya jika mengalami kebingungan atau kesulitan. Oke, contoh kelima. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat sin x. Nah, ini contoh kelima ini adalah contoh turunan hasil kali dua fungsi, ya. Jadi kita misalkan saja u adalah x kuadrat, maka turunan u adalah 2x. V adalah sin x, maka turunan V adalah cos x.
Berdasarkan rumus turunan hasil kali, yaitu Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal kita masukkan, diperoleh U aksen adalah 2X kali V sin X ditambah U adalah X kuadrat kali V aksen adalah cos X. Kita faktorkan, tarik X-nya 1 menjadi X dikali 2 sin X tambah X cos X. Contoh 6, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan cos X per sin kuadrat X. Ini adalah bentuk hasil bagi. Sama caranya, kita misalkan U adalah cos X, maka U aksen sama dengan min sin X. Kemudian V sama dengan sin kuadrat X, maka V aksen sama dengan 2. Ya, ini menggunakan aturan rantai ya, hati-hati. 2 turun sin pangkat 2 min 1 atau sin X dikali turunan sin cos X ya. Ini hati-hati di sini. 2 sin X cos X sama saja dengan sin 2X menggunakan identitas. Ya. Kemudian menggunakan rumus turunan pada hasil bagi yaitu U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Tinggal kita masukkan, diperoleh U aksen adalah min sin X kali V kuadrat sin kuadrat X kurangi U adalah cos X dikali V aksen adalah sin 2X per sin kuadrat X dikuadratkan. Maka hasilnya ini ya. Minnya kita tarik ke depan menjadi sin pangkat 3X plus cos X sin 2X per sin pangkat 4X. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan tulis di buku semua contoh soalnya dan kerjakan latihan soalnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.